Jejak Dua Kaki. Kembali lagi bersama gua Tora yang akan menemani teman-teman K-popers semuanya untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan K-pop, terutama yang sedang hangat diperbincangkan oleh para netizen ataupun K-popers di seluruh antero dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini gue akan memberikan K-pop news update, entah yang keberapa ya, kayaknya kalau nggak keempat ya kelima ya. Nanti gue update di judulnya atau mungkin di description ya. Nah tapi sebelum gue memberikan update K-pop, ada dua hal utama yang selalu akan gue ingatkan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Jejak Dua Kaki dan di postingan-postingan gua. Dan yang kedua adalah jangan lengah untuk menjaga kesehatan dan mentaati protokol pencegahan COVID-19, serta tetaplah berarti untuk hidup loh, dan tetaplah melangkah apapun yang terjadi karena langkahmu hari ini adalah ceritamu untuk esok hari. Oke guys, K-pop update yang pertama yaitu datang dari salah satu agensi terbesar di Korea, yaitu YG Entertainment. Akhir-akhir ini guys, CEO dari YG Entertainment, YG Foods, itu mengkonfirmasi bahwa dia akan mendebutkan girl group baru yang beranggotakan 10 orang dan bernama Baby Monster. Nah, meskipun bahwa member tersebut belum pasti karena ada rumor yang menyebutkan bahwa member tersebut masih akan diseleksi lagi, dan tapi ada juga rumor yang menyebutkan bahwa itu sudah menjadi line up akhir untuk mengisi girl group yang ada. Karena kita juga tahu ya bahwa YG Entertainment ini kan nggak pernah mendebutkan girl group ataupun grup dengan member yang cukup banyak, tetapi itu tidak menutup kemungkinan jika YG Entertainment akan melakukan sesuatu hal yang baru sehingga dia akan mendebutkan grup dengan member yang lebih daripada biasanya. Nah, kabar dari debutnya grup baru ini sudah ramai diperbincangkan oleh para netizen dan K-popers, tetapi sampai saat ini belum ada konfirmasi yang pasti dari agensi tersebut kapan terkait detailnya rilis ataupun debutnya grup yang baru. Nah, padahal banyak fans yang sudah menanti-nanti kapan nih kira-kira dan seperti apa girl group baru yang akan menjadi adik dari Blackpink yang sudah memiliki nama yang sangat besar di industri musik. Itu tadi K-pop news update terkait YG Entertainment ya. Nah, untuk kabar yang kedua kali ini itu datang dari agensi SM Entertainment. Nah, dia kan mendebutkan NCT pada tahun 2016 ya, bahwa kita tahu NCT merupakan boy group yang cukup unik dan memiliki karakter inovatif. Nah, NCT ini kepanjangannya kan Neo Culture Technology, dan dia tidak pernah memiliki batasan jumlah member bahkan sampai saat ini. Nah, di bawahnya NCT ini kan ada sub-sub yang sudah cukup terkenal juga, yaitu ada NCT U, NCT 127, NCT Dream, dan WV. Yang masing-masing sub tersebut itu memiliki karakter dan citra yang berbeda. Menurut gua sih itu sesuatu yang unik karena akan menjadi pembeda di antara sub yang lain, bahkan pembeda dengan grup-grup yang sudah didebutkan oleh agensi lain ataupun agensi yang sama. Nah, ini info yang selanjutnya nih guys, masih terkait NCT, bahwa tahun lalu ada 2 member yang ditambahkan ke grup NCT sehingga total dari member NCT tersebut menjadi 23. Nah, ini member yang cukup banyak dibandingkan dengan grup-grup yang lain. Karena sesuai konsep yang gue sampaikan tadi, bahwa NCT kan tidak ada batasan jumlah membernya, sehingga sangat mungkin di tiap tahunnya dia akan melakukan penambahan, dan ini sudah terjadi, sudah terbukti sejak mereka debut di tahun 2016. Nah, ini ada kejadian unik nih guys pada tanggal 2 Agustus beberapa hari yang lalu, bahwa salah satu member dari NCT itu mengupload video di aplikasi TikTok. Nah, video yang diupload itu adalah sebuah tarian yang dilakukan oleh salah satu member, yaitu Shotaro, dan dia ini menari dengan salah satu orang, dengan seseorang, dan netizen ini menduga-duga bahwa orang tersebut merupakan calon ataupun member yang akan ditambahkan ke grup
NCT. Nah, dalam video tersebut orang yang satunya itu kan memakai topi baseball dan agak menutupi wajah sehingga memang belum terlihat seperti apa wajahnya, dan ini sudah menjadikan warganet ataupun netizen ini sangat antusias terhadap orang tersebut. Nah, banyak banget kan netizen yang sudah berkomentar dan dia berpikir bahwa orang itu pasti adalah member baru dari NCT. Ini gue bakal bacakan ya sedikit komentar dari para netizen. Komentar yang pertama adalah, orang ini jelas merupakan anggota ke-24. Nah, dia ini sangat yakin ya bahwa orang tersebut merupakan member baru untuk NCT. Nah, komentar yang kedua, Shotaro sangat pandai menari. Nah, ini jelas ini adalah fans beratnya dari Shotaro. Yang bisa tambahkan di kolom komentar postingan ini ketika kalian mengetahui informasi lain sehingga kita bisa dapat berdiskusi terkait topik ini ataupun topik yang lain. Kabar yang ketiga yaitu datang dari salah satu ex-member AOA. Nah, yaitu Kwon Mina. Nah, Kwon Mina ini memberikan peringatan keras kepada para komentator kebencian. Nah, kita tahu bahwa saat ini Mina sudah sadarkan diri dari kondisinya yang terjadi setelah dia melakukan percobaan bunuh diri. Tindakan ekstrim itu dilakukan beberapa minggu yang lalu, dan setelah dibawa ke rumah sakit dia itu langsung menonaktifkan Instagramnya. Gue nggak tahu ini dilakukan oleh orang terdekatnya atau Kwon Mina sendiri yang mengaktifkan Instagram tersebut. Tetapi pada tanggal 3 Agustus setelah Kwon Mina sadar, dia akhirnya kembali ke Instagram dan dia menuliskan beberapa kata-kata, dan itu sebagai peringatan kepada orang-orang yang memberikan komentar bernada benci ataupun yang menyebarkan informasi yang tidak sesuai kepada orang lain. Perlu diketahui nih guys, Mina ini berencana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Nah, karena dia juga sudah muak ya dengan para netizen yang bisa dibilang tidak bertanggung jawab karena dia hanya memberikan komentar kebencian tanpa mengetahui kejadian sesungguhnya yang dialami oleh Mina. Nah, ini akan gue sampaikan postingan dari Mina yang ditujukan untuk para komentator kebencian tersebut. Nah, ini simak baik-baik ya guys ya. Aku sekarang sudah sadar, aku melihat pernyataan Yo dan menjelaskan tentang pernyataannya. Namun aku masih tetap kombinasi pembohong, pelaku kejahatan, dan psikotik. Tulis Mina. Nah, jadi itu kayak gue ambil dari salah satu portal berita ya. Ini ada lanjutannya. Banyak dari kalian mungkin muak dengan lelah dan bertanya-tanya kepada aku seperti ini. Apa kalian percaya kalau aku bilang semua karena ketidakadilan? Aku adalah korban. Dari 4-5 orang, aku adalah korban terlama. Kwon Mina juga berpesan kepada para hatersnya, jangan mengganggu lagi dan jangan menyebarkan berita palsu tentangnya, karena dia dan manajemennya sudah sepakat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum karena mereka itu menganggap sudah memiliki bukti yang kuat dan akurat untuk membawa kasus ini ke ranah yang lebih serius. Gue sih berharapnya tidak ada lagi yang membuli ataupun menyebarkan berita bohong terkait Kwon Mina, karena kasihan juga dia sudah beberapa kali melakukan tindakan ekstrim tersebut dan dia sudah pasti sangat tertekan kondisi kesehatan mentalnya, sehingga jangan sekali-sekali kita ikut-ikutan melakukan hal yang buruk kepada para idol K-pop ya, karena mereka sudah berusaha dengan sangat keras untuk memberikan hiburan kepada kita semua. Baiklah, kita pindah ke informasi yang keempat terkait secret number. Kabar yang terakhir kali ini itu kita fokus ke salah satu member dari secret number seperti yang gue sampaikan tadi, bahwa Dita akhir-akhir ini itu sudah mulai aktif lagi ke sosial media, khususnya aplikasi Fanats yang biasa digunakan untuk berkomunikasi dengan para fans. Nah, setelah sekian lama nggak aktif ya guys ya, Dita akhirnya kembali dengan tampilan baru yang membuat para penggemar heboh terkait tampilannya tersebut. Dalam unggahan 4 fotonya, Dita terlihat tampil fresh dan semakin mature dengan balutan rambut blondenya yang merupakan style baru Dita sejak dia comeback terakhir kalinya di era God That Boom.
Nah, melihat tampilan yang baru ini guys, netizen ini sangat antusias karena dia menduga bahwa, maksudnya netizen ya, itu menduga bahwa ini merupakan salah satu tanda bahwa Secret Number akan comeback karena ada salah satu member yang berpenampilan baru dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena guys, hal ini bukan menjadi berita yang baru bagi para penggemar K-pop. Ketika ada salah satu member dengan style yang baru, itu akan menjadi sign atau tanda comebacknya suatu grup. Meskipun belum ada kejelasan nih guys bahwa Dita mengganti stylenya ini untuk hit comebacknya atau bukan. Tapi penggemar tetap mengungkapkan kebahagiaannya mengingat sudah sejak lama akhirnya sang idola terlihat aktif lagi menyapa para fans. Oke guys, itu tadi K-pop News Update yang bisa gue sampaikan. Totalnya sudah ada 4 ya update-nya yang sudah gue sampaikan. Dan terima kasih pada kalian yang sudah menonton video sampai akhir. Dan gue tetap berpesan untuk jaga kesehatan dan jangan lupa tetap untuk subscribe ya, karena gue akan lebih semangat lagi untuk bikin konten selanjutnya. Dan kalian bisa komen di postingan gue ide terkait apa yang bisa gue angkat, apa yang bisa gue jadikan dalam menjadi topik di video-video gua. Dan terima kasih untuk kalian. See you for the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.